Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan sebuah cerita baru karya Wapa Parha yang berjudul Bangku Kosong Yuna. Selamat membaca. Bab 1. Bangku kosongnya selalu basah. Kukurangi laju mobil saat melihat Delia keluar dari pekarangan rumah dan berhenti tepat di sampingnya yang berjalan. "Hei, ayo naik." "Enggak, pulang aja sono." Delia terlihat masih kesal. Wanita memang sulit dipahami, padahal semalam dia sudah mau membalas WA-ku. Sekarang malah merajuk lagi. Tapi setidaknya dia sudah mau bicara setelah 3 hari ngambek. Tidak sama sekali mengangkat telepon atau membalas semua chat. Kumatikan mesin mobil, keluar, mengejar dan meraih lengannya. "Beneran nih, nanti aku jemput Vera loh." Refleks, Delia berbalik dan masuk ke mobil. Mana bisa Delia melawan jurus satu ini? Dia sangat pencemburu. Ditambah Vera adalah teman sekantor yang mengejar-ngejarku. Delia masuk ke dalam mobil manyun. Aku segera menyusulnya. "Kamu lucu banget sih sayang," kurayu dengan mengusap kepalanya. "Kenapa? Aku gak boleh lucu?" Meski ketus, Delia masih menggemaskan. Itu membuatku semakin tak ingin kehilangan dia. Kunyalakan mesin mobil meninggalkan rumahnya. Hari ini kita rayain gimana?" "Udah telat mas. Ini anniversary pertama kita loh, kok bisa-bisanya sih mas gak datang?" Delia melirik sebentar lalu kembali melihat keluar jendela. "Iya maaf, kan sudah mas jelaskan berkali-kali. Sudah 1 tahun kami jadian. Tepatnya malam tahun baru saat dikenalkan oleh Andika teman sekantorku. Kurang lebih seminggu lalu aku yang seharusnya menjemput Delia dan merayakan hari jadi kami malah pergi bareng Arya teman sekampus dulu bersama alumni mahasiswa lain. Untung saja meski Arya hari itu memintaku membawa pacar, aku tak membawa Delia. Karena kenyataannya tak ada seorang tamu wanita pun yang mereka bawa kecuali Jenny." Delia mengembuskan napas. "Ya sudah, itu kenapa?" Matanya menunjuk ke arahku. "Mas, mukanya pucat gitu, kayak kurang tidur, kurang makan dan kurang kasih sayang." "Haha, iya, mas kena insomnia karena mikirin kamu. Makanya kamu jangan ngambek lagi dong." "Cih, masih jago gombalnya." Kini senyumnya merekah. "Sejujurnya beberapa malam ini aku memang kesulitan tidur dan kugunakan waktu itu untuk banyak-banyak minta ampun pada Tuhan di sepertiga malam. Walaupun aku merasa dosa ini sungguh besar dan tak terampuni." Sedang asyik menyetir dan menikmati bahagia dengan Delia, tiba-tiba aku harus menginjak pedal rem kuat-kuat. Ciduk! Decit ban bergesekan dengan aspal yang licin disusul suara dari arah Delia. Rupanya dia terbentur. "Au!" Aku menoleh ke arahnya. "Maaf sayang, kenapa kamu gak pasang sabuk pengaman?" "Kenapa sih mas?" Delia mengusap-usap keningnya. Mulutnya meringis menahan sakit. "Kamu gak lihat tadi ada gadis memakai seragam sekolah dan mas menabraknya?" "Mana mas? Gak ada apa-apa. Sejak tadi kan aku lihat ke arah depan." Delia celingukan. Begitupun denganku. Kerongkongan mendadak terasa kering. Aku menelan ludah berkali-kali. "Mas gak apa-apa kan?" Aku menggeleng. Mungkin karena efek kurang tidur. Jelas-jelas aku tadi melihat gadis itu menyeberang jalan dan sempat menabraknya. Perawakannya mirip. Jangan-jangan aku benar-benar dihantui rasa bersalah. Hingga banyak kejadian aneh menimpaku belakangan. Aku harus bersikap tenang di hadapan Delia. "Mas, hari ini aku cuma ngisi 1 pak. Jadi tunggu aja dulu ya. Setelah itu kita rayain anniversary pertama kita." Aku mengangguk. Setelah memarkir mobil, aku mengikuti Delia langsung ke ruang kelas. Delia bilang, sudah 3 tahun dia mengajar di SMA tersebut atas bantuan omnya.
Aku pun duduk di kursi depan kelas Delia mengajar. Namun percakapan awal dengan murid-muridnya membuatku heran. Kok Yuna belum hadir? Iya bu, kata orang tuanya sudah 5 hari tidak pulang. Seorang siswi terdengar menjawab pertanyaan guru tersebut yang tak lain adalah Delia. Bu, meja Yuna sejak hari pertama masuk sampai sekarang masih basah loh. Suara siswi lain menimpali, hingga suara anak-anak kelas 2 itu semakin riuh. Aku pun mulai memperhatikan mereka di depan pintu, sedang Delia hanya melirikku. Memperhatikan bangku kosong dekat pintu, membuatku diserang aura aneh yang tak biasa. Mungkin atapnya bocor, kan sekarang musim hujan. Coba dilap dulu, Wanda nanti pindah ke depan ya. Delia berusaha menenangkan mereka yang gaduh dengan berbagai macam spekulasi. Kuperhatikan atap di atas bangku kosong itu tak ada bekas air ataupun pelapon yang mulai lapuk karena kebocoran hujan. Tak lama siswi yang dipanggil Wanda pindah ke depan dengan mengelap terlebih dahulu bangku kosong yang ditengarai milik Yuna. Belum sampai 5 menit, Wanda seperti orang ketakutan. Dia segera berdiri. Bu, maaf. Saya merasa ada yang aneh dengan bangku Yuna. Saya merinding. Wanda menunjuk bangku itu dan semua orang terkejut. Bangku itu basah lagi. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Yuna? Delia mulai bertanya pada siswi-siswinya. Nindi, seorang siswi yang mengaku tinggal dekat Yuna, berusaha menjawab pertanyaan Delia. Kata orang tuanya sore itu Yuna pamit ikut tahun baruan, tapi sampai hari ini tidak pulang. Jadi sejak sore itu, apa mungkin Yuna sudah meninggal? Pergi kemana dia? Delia terlihat sedih. Kelas kembali riuh, saling bisik. Mereka memandang dengan takut pada bangku kosong Yuna yang basah. Di perjalanan, seperti apa Yuna? Dia cantik mas, periang. Prestasinya juga bagus. Entah apa sebabnya dia menghilang. Aku takut dia sudah meninggal dirampok atau diserang binatang buas. Karena rumahnya itu masih di area kampung yang dekat hutan belantara di puncak sana. Padahal hari itu aku masih lihat dia loh mas. Apa dia bohong sama ibunya? Di tanggal 1 ibunya juga sempat telepon aku. Aku bilang aja gak tahu karena kami berpisah saat masih sore. Ternyata belum pulang hingga hari ini. Di puncak. Ada yang berkelebatan di otakku. Kamu punya fotonya? Untuk apa mas? Delia mengernyitkan dahi. Mas cuma pengen tahu aja sih. Siapa tahu bisa bantu. Kan teman mas ada tuh yang kerja di kepolisian. Siapa tahu bisa kasih info lewat aplikasi NTMC Polri. Kan polisi sudah bergerak mas. Ya tapi gak apa-apa deh. Nanti aku kirim via WA soalnya fotonya ada di laptop. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa sih. Nanti aku kirim mas. Apa sih yang nggak buat mas Romi? Delia menggelayut di lenganku. Aku hanya tersenyum melihatnya. Awas jangan terlalu dekat. Kita belum halal. Kubalas dengan menggodanya. Delia berdecih. Kita mampir masjid sebentar ya. Aku membelokkan mobil berputar arah. Loh, sejak kapan mas Romi ke masjid? Kita kan nanti nikah. Aku mau jadi imam yang baik buat kamu. Hari ini aku mau bikin janji sama Ustadz Harun. Sekalian nunggu zuhur. Oh ya? So sweet. Sejujurnya aku hanya ingin mengobati perasaan tak tenangku ini. Tapi aku belum siap menceritakan pada Delia apa yang aku alami. Maaf Ustadz, beberapa hari ini saya seperti mengalami kejadian-kejadian aneh. Aku mengadukan peristiwa yang aku alami pada Ustadz Harun. Ustadz muda itu menautkan alis. Meski usianya masih 35 tahun, Ustadz Harun memiliki pengetahuan agama yang luas. Apa itu? Saya sering lihat penampakan hantu. Hantu? Iya Ustadz, gadis dengan seragam sekolah. Kayak hantu Jepang saja pakai seragam sekolah. Apa mulutnya juga sobek? Haha. Ustadz Harun terkekeh. Padahal aku dicekam ketakutan luar biasa setiap melihat hantu itu. Aku jadi ikut terkekeh mendengar pertanyaan Ustadz Harun. Atau Mas Romi telah membunuh seorang gadis? Aku terdiam sesaat. Bagaimana bisa Ustadz Harun berpikir lelaki seganteng diriku tega membunuh?
Bagaimana Ustadz berpikir demikian? Hahaha. Ustadz Harun kembali tertawa. Tentu saja tidak Ustadz, hehe. Begini, jin itu merefleksikan apa yang manusia takuti. Kalau kita baru saja melihat mayat, maka kita akan ditakut-takuti dengan sosok mayat. Itu kenapa hantu di tiap negara itu berbeda. Aku mangut-mangut. Apa orang mati arwahnya bisa gentayangan, Ustadz? Setahu saya tidak ada riwayat mengatakan demikian. Terlepas dari banyaknya kasus pembunuhan dan korban menghantui para pelakunya dalam beberapa kasus yang saya saksikan, tapi dulu sahabat pernah bermimpi bertemu Sabit ibnu Qais yang gugur di medan jihad dan memberitahukan sesuatu. Setelah dicek, apa yang dikatakan dalam mimpi itu benar. Klung, notif WA menghentikan percakapan kami. Aku mengeceknya dari Adelia. Dia mengirimkan foto siswinya yang hilang. Cantik, wajahnya familiar, tapi aku lupa. Sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Mas, polisi sudah menemukan mayat Yuna. Bersambung.